Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Semoga teman-teman yang di layar kata yang sedang menonton kemahasiswaan UI di YouTube-nya, semoga sedang baik-baik saja kabarnya dan juga tetap terus menerapkan 3M, yakni mencuci tangan, menjaga masker, dan menjaga jarak. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Ada teman saya, yaitu ada Bang Zen dari Takmir Masjid Universitas Islam Indonesia dan juga Mas Randi dari Himpunan Mahasiswa Kimia FMIPA. Mari kita sambut mereka berdua. Dipersilakan. Halo Mas Zen dan Mas Randi, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Boleh langsung duduk mungkin. Teman-teman, di sini udah ada Mas Randi dan juga Mas Zen. Nah, di sini kita akan mengobrol dengan tema Muslim milenial berjiwa sosial. Nah, mungkin sebelumnya nih Mas, boleh nih Mas Randi memperkenalkan diri dulu. Oke, cek. Oke. Terima kasih Mas Anwar atas waktu yang diberikannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada pihak kemahasiswaan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengisi kegiatan yang luar biasa ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randi Ramadhani. Di sini saya sebagai perwakilan tim PHP 2D atau Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa dari eh, Kemendikbud. Saya di sini mewakili dari teman-teman ya, dari Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Islam Indonesia, gitu Mas. Menarik banget nih Mas Randi dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Kimia FMIPA dan juga ada juga Mas Zain dari Ketua Tamir. Boleh dong sapa-sapa dulu teman-temannya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mungkin sama juga tadi ya sama Mas Reni tadi, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kemahasiswaan karena telah memberikan kesempatan kami untuk mewakili dari teman-teman Takmir Masjid Ulil Albab nih Mas. Jadi teman-teman Takmir Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin Ma'rifah. Saya juga mahasiswa UI PI 2017 Mas. Dan selama 2020 ini saya diamanahkan menjadi ketua harian di Masjid Ulil Albab. Masya Seperti Allah. itu Mas. Jadi ketua harian di Masjid Takmir Universitas Islam Indonesia. Betul. Oke nih, mungkin sebelumnya kita bincang-bincang santai aja dulu ya. Aku pengen coba bertanya nih kepada Mas Randi. Kira-kira boleh tahu dong Mas Randi di kesibukan Mas Randi nih, terutama di masa pandemi nih. Kira-kira apa aja sih kesibukan seorang Mas Randi selama masa pandemi ini? Oke, baik. Kalau kesibukan sendiri tuh ada beragam ya Mas. Mulai dari kayak ngejalanin kayak program kerja dari himpunan contohnya, terus organisasi lain. Terus yang kedua ini kita juga saya sendiri juga melaksanakan program PHP 2D sampai sekarang. Terus yang ketiga itu pastinya karena ini online itu banyak tugas, jadi itu juga masuk kesibukan juga sih Mas. Banyak tugas ya. Nah ini menarik nih. Bagaimana sih cara Mas Randi bisa kan tadi banyak kegiatan tuh. Bisa cara mengatur waktunya, manajemen waktunya. Mungkin boleh dong dikasih tahu tips and triknya dari Mas Randi. Oke, jadi kalau saya sendiri itu kalau misalnya bagi waktu kita tuh saya sendiri itu ada target. Jadi misalnya dalam satu minggu tuh ada berapa tugas. Nanti itu saya tulis, kemudian tak tentuin targetnya. Misalnya tugasnya harus selesai kapan nih, gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan lain itu pun tidak mengganggu kegiatan gitu Mas. Jadi benar-benar harus ditarget. Oke, yang tentunya harus ditarget ya dan terus berusaha semaksimal mungkin agar kedua dijalankan tidak ada yang terbengkalai. Oke. Iya. Mungkin sebelum tadi menarik ya, ada namanya program PHP 2D. Tapi sebelum itu coba ke Mas Zen dulu nih, kira-kira Mas Zen kesibukannya apa sih selama masa pandemi ini? Iya, Mas Anwar. Jadi kalau di Takmir sendiri nih ya Mas ya, karena biasanya kalau di Takmir itu
identiknya itu dengan kegiatan offline tuh, kegiatan-kegiatan seputar masjid terkait mahasiswa sama masyarakat juga ya kan. Jadi kita melibatkan dua-duanya. Biasanya apa namanya kita terjun ke masyarakat juga. Tetapi selama pandemi ini itu kegiatan selama yang kita jalankan selama offline itu kita apa namanya move menjadi kegiatan online seperti kayak kajian dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah selama kemarin Covid kemarin itu biasanya kita ada program Safir itu yaitu kegiatan utama dari takmir itu apa namanya ketika Ramadan itu kan memang besar banget tuh. Nah, alhamdulillah kemarin juga sempat terlaksana beberapa kegiatan online kajian dan lain sebagainya. Tetapi di lain sisi juga kita tetap terjun ke masyarakat memberikan bantuan karena kan kita ini di masjid kan diamenahi dana dari jamaah nih buat di apa namanya ya di sebarkan ke masyarakat. Lah, alhamdulillah kemarin juga berjalan sekalipun SDM-nya sedikit, itu kita bisa memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang di atas Merapi, kemudian di masjid-masjid binaan juga gitu. Kemudian apa namanya selama Idul Adha kemarin juga alhamdulillah tetap berjalan juga kegiatan-kegiatan seperti kita bagi-bagi kayak daging, kemudian sembako bagi yang membutuhkan itu alhamdulillah tetap berjalan sekalipun dalam keadaan Covid juga Mas. Terus juga ya masih sama sih Mas, kayak kita kan kegiatannya mahasiswa gitu kan ya, sama-sama sibuk di tugas atau apa gitu lah Mas, seperti itu. Oke, menariknya ternyata yang dilakukan oleh Mas Randi adalah sebuah adaptasi ya, kebiasaan baru bahwasanya mencoba melakukan adaptasi selama masa pandemi, mulai mencoba melaksanakannya secara online walaupun apa namanya terjadi adanya keterbatasan. Nah, kira-kira nih bagaimana sih cara Mas Randi dan juga teman-teman dari Takmir dalam berusaha untuk beradaptasi di situasi pandemi ini, terutama kan sulit ya mungkin bagi kita semua kan untuk beradaptasi. Nah, kira-kira bagaimana tuh tips and triknya dari Mas Zain ya? Baik Mas, terima kasih Mas Anwar. Jadi kalau kami nih Mas di Takmir itu ya, kita itu prinsipnya adalah memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya. Itu. Jadi memang prinsip kami adalah memberikan kebermanfaatan gitu loh. Jadi apa namanya? Kemarin ketika teman-teman sempat down ketika Covid itu, maka teman-teman dari Takmir itu berinisiatif untuk reshuffle gitu. Jadi teman-teman yang biasanya cuma ngurus di masjid aja karena kan kita sangkutannya dengan masjid ya Mas ya. Jadi ketika mereka biasanya mengurus dalam masjid, kita reshuffle untuk kegiatan-kegiatan masyarakat juga dan juga kajian-kajian online agar mereka tetap kontribusi gitu Mas. Jadi kita nggak mau nih cuma stagnan di situ aja setelah Covid terus berhenti, itu nggak mau. Jadi kita di Covid ini kita juga harus memberikan kebermanfaatan gitu loh. Jadi karena memang kita ini adalah dikasih amanah, dikasih apa namanya, kita ini sebagai jembatan untuk memberikan kebermanfaatan kepada mahasiswa dan masyarakat luas, seperti itu sih Mas. Yang penting bermanfaat bagi Betul. masyarakat. Betul sih, Mas. Oke, thank you Mas. Coba ke Mas Randi nih, kira-kira tadi boleh dong dijelasin PHP 2D itu apa dan apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh Mas Randi di PHP 2D itu? Oke, baik Mas Anwar. Jadi PHP 2D itu sendiri adalah kepanjangannya adalah program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Itu adalah salah satu program dari Kemendikbud atau dari pemerintah, dan itu programnya itu adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh UKM ataupun Badan Eksekutif Mahasiswa dengan tujuan membentuk masyarakat yang aktif, mandiri, berwirausaha dan sejahtera gitu, intinya kayak gitu. Dan yang saya lakukan sekarang itu kemarin kita judulnya itu tentang pemanfaatan minyak jelantah ya. Jadi kalau boleh dilihat untuk desa sasaran kita itu kan Desa Umbul Martani ya Mas. Iya. Di situ kan banyak sekali pedagang makanan, terus ibu-ibu rumah tangga itu biasanya membuang minyak jelantahnya itu kan langsung, dan itu berpotensi dalam mencemari lingkungan gitu. Nah, oleh karena itu dari tim kita tuh ya kemarin ada inisiatif untuk bagaimana sih mengolah limbah tersebut, dan akhirnya kita ajukan ke PHP 2D dan alhamdulillah proposal kita bisa diterima. Dari kemarin tim UI itu ada 2 tim yang lolos dari tim kita, yang pertama, dan satunya itu dari teman-teman Excellent Community
dan kita bisa menyingkirkan ratusan proposal yang lain gitu. Dan Siap. yang kita lakukan kemarin ya mulai dari sosialisasi. Jadi kita sosialisasi Mas pertama ke kayak warung makan dan juga ke warga-warga tentang bahaya jelantah. Kemarin kita juga mengumpulkan warga, tapi kita juga memperhatikan protokol kesehatan gitu. Karena kegiatan kita itu nggak mungkin bisa dilaksanakan secara online gitu. Karena masyarakat sasaran kita itu kebanyakan nggak paham tentang media sosial. Eh, Bukan media sosial sih, tapi kayak Zoom dan sebagainya gitu. Dan juga kemarin kita juga ngelatih warga, kita adakan pelatihan bagaimana nih cara mengolah jelantah, terus bagaimana ini bisa dimanfaatkan seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Oke, menarik ya. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin bagi teman-teman yang sedang menonton di YouTube channel YouTube-nya Kemahasiswaan UII, boleh banget apabila ada pertanyaan boleh disampaikan dan mengisi formulir dan linknya di deskripsi YouTube channel UII. Oke, mungkin lanjut nih Mas. Menarik tadi ibaratnya menurut Mas Randi itu ibaratnya mengolah sebuah limbah padahal ya. Limbah yang mungkin kalau bisa diibaratkan tidak berdaya guna ya. Tapi dilakukan diolah sebagai menjadi daya guna yang bermanfaat. Nah, kenapa sih dari Mas Randi, kenapa kepikiran minyak jelantah gitu? Kira-kira minyak jelantah ini menjadi sebuah kesempatan ataupun daya guna seperti apa yang dilakukan oleh Mas Randi dan juga teman-teman? Oke, jadi dari program ini sendiri itu kan berdasarkan dengan potensi yang ada di masyarakat gitu. Jadi kebetulan ibu kos saya itu kan pedagang makanan ya. Terus kemarin setelah beliau itu menggoreng makanan itu biasanya langsung dibuang gitu. Dan kebetulan juga saya dan dosen saya juga ada penelitian tentang biodiesel. Kemarin kita penelitian tentang pembuatan alat konversi minyak jelantah menjadi biodiesel, dan itu sederhana banget dan bisa diaplikasikan ke masyarakat gitu. Jadi hasil dari penelitian kita aplikasikan di masyarakat. Jadi kemarin kita ajukan, jadi alatnya itu kita sumbangkan ke masyarakat, jadi alat konversi dari minyak jelantah menjadi biodiesel, kemudian kita latih masyarakatnya. Seperti itu Mas. Berarti memberdayakan juga masyarakat ya, sebagai melakukan upaya dalam mengurangi limbah gitu ya, mengurangi sampah tersebut. Mantap, luar biasa. Oke, kira-kira nih aku ada pertanyaan menarik sih dari dua narasumber keren ini. Kira-kira sebenarnya apa sih yang menjadi kepikiran kok mau ya repot-repot, ibaratnya kan sekarang kaum milenial itu kan rata-rata pengennya bermain-mainnya tuh di kafe dan sebagainya. Kok ini mau repot-repot ke kampung-kampung, ke desa-desa bahkan. Kira-kira boleh dong, apa sih motivasinya sebenarnya untuk hal itu? Mungkin dari mana nih, Mas Dian atau mau Mas Randi? Mas Jan dulu mungkin. Waduh, jangan berebut. Oke, mungkin gini Mas, kalau kita nih ya, jadi kita kan di masjid nih, jadi basicnya ya ada agama-agamanya lah ya Mas ya. Nah, jadi kita punya satu motivasi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi memang sebaik-baik dari kalian adalah kalian yang bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Jadi ya kembali ke tadi Mas. Jadi terkadang banyak yang nanya, kenapa sih kalian kok betah banget di masjid terus gitu? Kenapa sih kalian kok mau-maunya nyebarin sembako padahal mahasiswa aja, kalau kamu aja kesusahan sendiri gitu kan, katanya pertanyaannya gitu kan. Nah, di sini kita tuh kembali ke bermanfaat. Kalau kita bermanfaat sama orang, itu rasanya bahagianya tuh panjang gitu loh Mas. Jadi kalau saya selalu bilang sama teman-teman bahwasanya kalau kita itu bisa bermanfaat, nggak usah besar-besar deh. Karena kadang-kadang tuh yang kecil di mata kita itu besar di mata orang lain gitu loh. Jadi pokoknya sebisa apapun kita, sekecil apapun kita itu bermanfaat lah gitu. Nah, itu adalah motivasi kita Mas. Jadi kita mau terjun ke sana, terus ngelihat orang ngucapin, doain kita aja, doain semoga Masnya gini. Kemudian Bu, kita dari WI Bu, kita membagikan sembako tanpa kita ngasih dokumentasi dan sebagainya ya Mas ya. Jadi biasanya langsung yang mereka anggap besar itu mereka langsung mendoakan, ya Allah semoga UI gini gitu, semakin baik dan lain sebagainya. Itu rasa bahagianya itu berkepanjangan. Biasanya kalau kita
dijajanin orang gitu kan paling senengnya cuma 1 menit 2 menit setelah makan gitu kan ya. Tapi kalau kita bisa bermanfaat bagi orang lain itu bahagianya tuh kayak panjang gitu loh Mas. Terus tiba-tiba nanti apa namanya ada nikmat apa gitu Mas. Pokoknya hal-hal yang nggak keduga-duga itu kalau kita berbagi kebermanfaat bagi orang lain tuh pasti ada aja sih Mas. Jadi memang saya juga spesialnya di masjid itu juga salah satu kesyukuran terbesar adalah itu sih Mas. Berarti ingin menebar kebermanfaat bagi banyak orang. Dan juga nih sebenarnya tadi menurut Mas Zen ya tadi teman-teman, bahwasanya bermanfaat itu tidak hanya harus yang besar-besar, bisa dilakukan dengan hal yang terkecil dahulu. Betul Mas, betul. Seperti tadi ya. Jadi boleh nih teman-teman di rumah ataupun dimanapun teman-teman berada, boleh banget nih coba melakukan hal yang kecil tadi seperti kayak misalkan membagi tebar senyuman ataupun ibaratnya membagi-bagikan sebuah hal yang semampu kita gitu Iya, kan. betul. Masya Allah. Keren. Nah, kira-kira kalau Mas Randi nih kenapa nih? Kira-kira kok mau gitu repot-repot terjun ke masyarakat gitu kan? Oke, jadi kalau bisa kita ingat-ingat dulu sebelum kita masuk ke UI itu sendiri, pas pertama kita masuk itu kan kita sering dijelaskan bahwa mahasiswa itu salah satu perannya adalah sebagai social control, di mana mahasiswa itu harus peka terhadap kondisi masyarakat dan juga harus bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dalam masyarakat gitu. Jadi ketika kita misalnya kan saya dari kimia Mas, terus kita berhasil menemukan sesuatu nih, misalnya penelitian sesuatu. Nah itu kita harus tahu nih penelitiannya tuh mau dikemanakan gitu. Iya. Kemudian setelah kita tahu potensi masyarakat, kemudian kita hubungkan sama penelitian kita, itu akan tercipta seperti itu. Jadi ketika kita membantu orang lain itu seperti yang dikatakan Mas Zain tadi, benar rasanya ada kepuasan dalam hati Kepuasan sendiri dalam gitu. diri sendiri. Jadi ketika ibu-ibu yang kemarin kita latih pembuatan biodiesel ataupun produk lainnya dari minyak jelantah itu ketika bilang terima kasih Mas, besok datang lagi, itu kayak udah ada kepuasan gitu dalam diri kita gitu. Selanjutnya tuh kalau misalnya ada masyarakat nih yang nggak tahu apa-apa soal misalnya limbah dan sebagainya, setelah kita kasih tahu, kita ini jadi tahu gitu. Jadi ilmu yang kita pelajari itu jadi benar-benar bermanfaat gitu. Jadi Itu nggak sia-sia ya berarti iya, ya? jadi nggak sia-sia Wah, gitu. Selama 4 tahun langsung masih belum lulus ya? Belum. Selama 2 tahun langsung diaplikasikan ke Iya, masyarakat. Wah, bener. Masya Allah. Terus Itu aja sih Mas mungkin kalau dari saya. oke nih, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman yang di rumah boleh banget boleh mengajukan pertanyaan dan linknya itu di deskripsi channelnya Kemahasiswaan UI. Boleh banget langsung diisi aja Google Formnya. Oke, lanjut nih. Kira-kira kok gimana ya? Kan tadi kan kayak dari Mas Randi mengucapkan bahwasanya oh ini loh ternyata limbah itu bisa jadi potensi, dan juga Mas Zian juga tadi kayak ibaratnya ingin mencoba berkontribusi walaupun dalam hal yang kecil ke masyarakat. Kira-kira gimana sih cara kita agar peka terhadap lingkungan sekitar, baik masyarakat ataupun lainnya gitu kan? Ibaratnya hal itu ternyata bisa membuat langkah tersebut bisa membuat langkah kecil yang bermanfaat gitu, dan peka terhadap isu-isu yang memang itu bisa dikerjakan ataupun sebagai mahasiswa gitu kan, dikerjakan sebagai mahasiswa. Nah itu gimana ya tuh menurut dari Mas Randi dan juga Mas Zen nih? Mau siapa dulu mungkin? Oh Mas Randi. Oke, jadi mungkin dari permasalahan yang ada di masyarakat itu sering kita jumpai ya di setiap harinya. Contohnya ketika masa pandemi ini, itu banyak sekali permasalahan yang ada di masyarakat. Contoh simpelnya, ketika anak-anak anak-anak sekolah dari pelosok, misalnya itu orang tuanya itu biasanya itu hanya lulus SD ataupun bahkan tidak sekolah gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh harus pandai mencari peluang dalam hal tersebut gitu. Jadi ya mungkin kita bisa terjun langsung ke masyarakatnya ataupun kita membantu lah intinya gitu. Jadi peluang-peluang seperti itu sebenarnya banyak. Seperti contohnya saya tadi ketika saya melihat ibu kos saya yang membuang minyak jelantah sembarangan, terus dan itu dampaknya berbahaya bagi lingkungan. Hasil yang saya peroleh misalnya hasil penelitian itu bisa diaplikasikan ke situ gitu Mas.
Berarti apa ya, kayak ibaratnya apa namanya, coba mencari peluang-peluang ya dengan cara kita coba terjun langsung ke masyarakat, tidak hanya mungkin di kelas ataupun mungkin di rumah mungkin kan, atau bisa juga apa namanya, sering-sering ngobrol dengan tetangga dan sebagainya. Kira-kira apa sih masalah yang di sana, dan juga kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan di sana gitu. Benar nggak Mas Randi? Iya, iya, setuju banget, setuju Waduh. banget. Keren banget nih dari Mas Randi. Oke, coba dari Mas Jan, kira-kira bagaimana sih cara kita biar peka terhadap lingkungan sekitar gitu kan? Oke, Mas Anwar, terima kasih. Jadi kalau di kita itu kan basicnya organisasi ya Mas ya. Jadi apa namanya, kita memang ada juga program kerja. Nah, Program kerja. ya jadi apa namanya, kalau itu kan tadi terkaitan peka dengan masyarakat itu kan kita ada namanya relasi publik gitu. Jadi kita membina masjid-masjid yang ada di sekitar kampus, beberapa masjid yang ada di sekitar kampus, kemudian masyarakatnya juga. Kemudian kita juga melatih teman-teman itu untuk mengajar anak-anak gitu loh Mas. Jadi untuk membuat apa namanya, mengajar anak-anak ngaji dan lain sebagainya itu kita melatih kepekaan gitu loh. Kadang-kadang apa namanya, ketika jalan ke masjid sana ada orang yang mungkin agak kekurangan gitu, kita apa namanya, ajarkan kepada teman-teman bahwasanya relasi publik ini harus mengurus peka gitu Mas. Jadi nanti nih sasarannya ke sini, sasarannya ke sini. Karena kita juga kalau apa namanya, beberapa bulan sebelum Covid itu saya masih ingat banget, itu kita masih ada program apa namanya, kita bersih-bersih masjid tapi sambil jalan-jalan dan juga sambil bagi-bagi ke panti asuhan. Jadi memang apa namanya, kita sih lebih kita objekkan gitu ke panti asuhan, kemudian apa namanya, ke masjid untuk bersih-bersih, sekalipun kadang tuh kita menemukan masjid yang mereka itu sama sekali nggak terurus gitu loh Mas. Jadi apa namanya, teman-teman lebih dilatih kepedulian ke situ gitu Mas. Kemudian ke anak-anak panti asuhan gitu, kadang-kadang sekalipun nggak banyak yang kita beri itu Mas. Jadi kita sadari kita kadang masih merasa bersalah bahwasanya kok kita belum bisa ngasih banyak ya gitu. Nah jadi semoga nanti bisa bahan evaluasi sih sebenarnya. Jadi masjid kedepannya tuh bisa memberikan nih anak-anak apa namanya, panti asuhan nih harus apa namanya, jadi orang-orang besar, harus jadi orang-orang hebat, dan tentunya bisa jadi orang bermanfaat gitu sih Mas. Kayak gitu. Mantap, luar biasa ya. Jadi ibaratnya kita juga jangan lupa mengajak gitu kepada teman-teman semua, karena ibaratnya kita coba mengurangi kompetisi dan juga berbanyak kolaborasi gitu ya berarti ya, untuk apa namanya, bermanfaat bagi banyak orang. Nah ini tadi mungkin dari Mas Zen tadi kayak menarik, kayak ibaratnya tadi membina-bina beberapa masjid di lingkungan sekitar UI gitu ya. Nah kira-kira mungkin boleh dijelaskan mungkin apa namanya, di masa pandemi ini bagaimana sih cara apa namanya tetap mengajak gitu kan, khususnya membina dalam masjid-masjid lingkungan sekitar UI. Ini soalnya karena kita tahu ya sekarang itu masa mulai offline terus ke online gitu. Kadang-kadang kan sulit gitu ya. Kira-kira gimana sih caranya gitu kan? Oke, jadi gini Mas, kemarin waktu setelah Idul Adha itu kan di masa transisi Covid itu kan masjid benar-benar off tuh ya kan, Iya, masjid benar. masyarakat tuh benar-benar off. Jadi memang masjid semua ditutup dan lain sebagainya. Tetapi kita nggak bisa berhenti di situ gitu loh. Kita harus cari cara nih gimana biar apa namanya, teman-teman bisa bermanfaat juga gitu kan. Nah kita hubungi tuh apa namanya, kita bikin grup, akhirnya kita bikin grup, ada bapak-bapak, ibu-ibu lah maksudnya yang masuk isi grup di situ. Nah kita waktu itu dapat dana, kemudian alhamdulillah kita berikan bantuan ke masyarakat itu. Kemudian kita ini memberikan penyuluhan juga sama apa namanya, kalau dulu itu ada teman kami juga dari apa namanya, dari duta itu juga, itu beliau juga sempat memberikan webinar kalau nggak salah, jadi webinar kesehatan gitu kan. Jadi karena waktu masa-masa Covid itu, jadi kita memberikan apa namanya, penyuluhan gimana sih agar tetap sehat di masa Covid. Kemudian ya poinnya sih biar teman-teman kembali lagi tetap bermanfaat ke sekitar gitu sih Mas. Benar-benar Gitu. benar banget. Tetap ya kayak gitu ya. Nah kira-kira hambatan apa sih selama ini dilakukan, mungkin baik dari sebelum pandemi maupun sesudah pandemi, hambatannya apa sih yang dirasakan gitu? Oke, kalau hambatan yang dirasakan itu terutama apa ya? Paling pertama adalah digital ini loh Mas. Karena masyarakat itu kan umum nih. Iya.
Yang tahu pakai gadget itu kan ya seusia-usia kita atau bawah atau kalau atas kita tuh juga nggak banyak gitu. Maksudnya yang tua-tua masyarakat itu kan sedikit gitu loh. Maksudnya kalau kita bikin kajian nih, bikin kajian di masjid, itu kadang-kadang ya sedikit yang lihat karena memang apa ya maksudnya masyarakat itu kan umum gitu, disuruh apa namanya online aja, ini gimana sih caranya, gimana sih caranya, itu sangat menjadi hambatan banget bagi kami. Kemudian apa namanya ya terbatasnya akses sih Mas, jadi akses ke masyarakat kita pengen menjarah yang luas-luas itu kita juga agak kesusahan karena memang COVID ini kan juga kita tidak bisa begitu banyak terjun ke lapangan di masyarakat gitu sih Mas. Oke, menarik nih. Sebelum lanjut, ya, sekali lagi aku juga mengingatkan kepada teman-teman, bagi yang mau bertanya, boleh langsung diisi formnya di channelnya Kemahasiswaan UII. Oke, coba lanjut ke Mas Randi nih. Boleh nih ke Mas Randi. Tadi mengenai program PHP 2D ya. Kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan gitu ya? Terutama mungkin sekarang masa pandemi ya. Kira-kira sih bagaimana caranya gitu kan untuk menjalankan program tersebut gitu. Oke, jadi untuk program kita sendiri itu kemarin kalau nggak salah itu pengumumannya udah masuk ke tahap pandemi ya sekitar bulan Juli, dan teman-teman itu udah pada pulang. Jadi kita memiliki 10 anggota dan yang pertama ikut kegiatan itu hanya 3 orang dan 2-nya itu cewek kemarin. Jadi karena ada beberapa target yang harus kita capai, jadi terpaksa nih pertama itu kita kegiatan 2 orang. Jadi kegiatannya itu kemarin kita ke burjo-burjo ya, kita data berapa banyak burjo, terus ada warung makan juga kita data, terus mungkin itu sih. Jadi kita sampai dari pagi sampai sore kemarin mendata warung makan karena kita cuma 3 orang gitu, dan alhamdulillah kesininya semenjak bulan Agustus kemarin kita udah ada yang balik lagi ke sini sekitar 5 orang. Tapi yang 5 orang itu belum bisa balik ke sini karena ada beberapa hal yang menghalangi gitu. Jadi ya kita bagi tugas aja sih. Kemarin ada yang kalau yang di rumah biasanya diminta tolong untuk menyusun laporan ataupun surat-surat gitu. Terus yang kedua ya karena kegiatan ini sifatnya adalah pemberdayaan masyarakat, terus sasaran kita adalah masyarakat Umbul Martani ya, di mana Umbul Martani itu ada 15 padukuan ya, dan itu semuanya kita masukin dalam sasaran kalau di proposal gitu. Jadi itu sangat menghambat kita karena kita nggak mungkin ngumpulin orang kan waktu ada kegiatan kayak gitu. Jadi gara-gara hal tersebut kita inisiatif nih untuk mengubah strategi kita, bagaimana cara kita melatih warga, melakukan pemberdayaan warga, terus warga semuanya itu bisa dapat gitu. Oke, tetap ya apa namanya, ibaratnya walaupun ada hambatan tetap berkolaborasi bersama gitu kan. Iya. Dengan teman-temannya Mas Randi, keren banget. Dan ini ternyata ada pertanyaan nih dari Mbak Tata Ahida gitu. Bagaimana cara agar bisa mempengaruhi teman-teman di sekitar kita untuk bisa bersama melakukan pengabdian? Nah, kira-kira siapa dulu nih yang mau menjawab, dari Mas Randi atau Mas Dian? Boleh deh, Mas Randi dulu deh. Oke, jadi kalau misalnya mau pengaruhi itu ya dimulai dari diri kita sendiri sih. Kalau saran dari aku buat teman-teman yang ada minat buat pengabdian masyarakat dan sebagainya, itu gabung deh ke organisasi gitu. Kayak misalnya di UI itu kan banyak, mulai dari himpunan, terus ada lembaga eksekutif dan organisasi lain. Nah, ketika kita sudah bergabung dengan organisasi, ya kita coba nih kayak ngusulin hal-hal kayak gitu. Biasanya teman-teman organisasi itu mau gitu kalau diajak untuk kegiatan pengabdian gitu. Itu sih Mas kalau tips aku. Jadi yang penting gabung sama organisasi-organisasi mungkin yang berkaitan dengan organisasi sosial ataupun organisasi dalam UI sendiri. Oke, bisa apa namanya, bergabung, coba ibaratnya bersama-sama kita menyatukan visi sama teman-teman yang lain ya. Iya. Kalau boleh tahu mungkin dari himpunan mahasiswa ada yang bisa apa namanya, kontaknya nanti gitu untuk teman-teman kalau mau hubungi kontak himpunan mahasiswanya mungkin. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ingin tahu tentang kegiatan PHP 2D, mungkin bisa di follow IG kita PHP 2D HMK UII.
Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin informasi mengenai himpunan mahasiswa bisa di follow IG HMK UII gitu. Oke, di follow ya teman-teman, boleh banget tuh. Oke, lanjut coba ke Mas Randi, tadi pertanyaan yang sama. Bagaimana cara agar bisa mempengaruhi teman-teman di sekitar kita untuk bisa bersama melakukan pengabdian? Gimana tuh Mas Zain? Oke, nah terima kasih Mas Anwar. Nah saya juga sepakat dengan Mas Randi tadi. Jadi pertama itu mulai dari diri sendiri. Kemudian kalau soal pengabdian nih ya Mas ya, itu tuh sebenarnya tentang panggilan jiwa sih Mas. Karena emang beda-beda ya. Jadi kalau tadi ditanyanya tentang gimana mempengaruhi orang lain agar mau mengabdi. Jadi motivasi pertama itu biasanya kalau untuk pengabdian itu panggilan jiwa dulu sih. Jadi kita merasa kayak apa ya? Kita nih bayangin kalau kita jadi mereka gitu. Kita udah bisa merasakan jadi mereka. Oh ternyata kayak gini ya. Ternyata nggak peduli itu kayak gini ya. Nah terus ada lagi nih. Jadi saya jadi ingat nih. Jadi ada kata-kata jadilah baik sekalipun kamu tidak pernah diperlakukan dengan baik. Jadi kita ke teman-teman kita itu ya jadi baik aja gitu. Pokoknya kalau mereka butuh bantuan ya kita bantu. Sekalipun kadang mereka nggak bantu kita, pokoknya bantu aja gitu. Jadi kan jadilah baik sekalipun tidak pernah diperlakukan dengan baik. Jadi dengan hal-hal kecil seperti itu, dengan individu kita yang memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan bermanfaat gitu, lama-lama lambat laun gitu teman-teman, oh kita ada program kebaikan kayak gini nih, mau nggak gitu? Ya biasanya kalau saya kegiatan kayak gitu tuh lebih sering banyak yang mau sih Mas. Jadi yang nggak mau itu paling beberapa aja gitu karena mungkin ada tugas dan lain sebagainya, mungkin nggak tahu ya. Cuman biasanya kalau kita ngajak dalam kebaikan terus, oh yuk kita ke panti asuhan ini A, B, C gitu kan. Nanti sekalian ke Ngelanggeran gitu. Ya gitu banyak yang mau biasanya, banyak yang mau karena ya kita pinter-pinter aja lah nanti cari sampingannya sambil main apa sambil makan gitu. Pas ngajaknya itu akan mudah Mas. Jadi ya itu. Jadi kita mulai dengan baik, nanti teman-teman insya Allah akan mengikuti dengan baik gitu sih Mas. Oke, keren banget ya. Tadi apa katanya? Jadilah baik. Sekalipun kamu tidak pernah diperlakukan dengan baik. Dengan baik. Mas. Agak panjang sih Mas. Keren banget nih. Oke, ada juga nih pertanyaan dari Usus ke Mas Jain, katanya bagaimana tips and trik sukses dunia akhirat ala anak takmir? Gimana tuh Mas? Baik, terima kasih nih buat yang tanya ya. Jadi trik apa dan? Tips and trik dan sukses dunia akhirat. Jadi kalau kita nih gini aja deh. Kalau kita kan di masjid nih biasanya. Jadi saya jadi ingat dari salah seorang ustadz itu bilang kayak gini. Kalau kita beli sapi itu pasti dapat tali. Tapi kalau kita beli tali itu belum tentu dapat sapinya gitu. Jadi itu diibaratkan dengan kalau kamu ngejar akhirat pasti nanti dapat dunia. Tapi belum tentu kalau kamu berhasil di dunia itu belum tentu dapat di akhirat. Nah itu kalau tips and trick dunia akhiratnya kayak gitu ya teman-teman buat yang nanya. Jadi kalau beli sapi pasti dapat talinya, tapi kalau beli tali belum tentu dapat sapinya gitu. Jadi kalau saya sih kuncinya ngedepanin masalah akhirat dulu. Wah pasti pokoknya yakin pasti nanti dunia pasti ngikutin sih. Gitu sih kalau aku sih Mas ya. Oke, berarti ibaratnya lebih ke akhirat dulu baru nanti dunia juga jalan ya. Oke, keren banget sih. Oke, karena memang waktu yang agak membatasi, mungkin ada nggak sih mungkin boleh disampaikan kata-kata ataupun pesan-pesan bagi teman-teman yang sedang menyaksikan. Boleh banget dari Mas Randi dulu mungkin. Oke, jadi buat teman-teman seperti yang dikatakan Mas Zen tadi, jadi kita itu di dunia itu hidup hanya sekali ya. Jadi selama kita masih bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, lakukanlah. Karena nggak mungkin kita setelah kita mati kita bisa mengulang hidup lagi, terus kita nyesel nih, kenapa saya nggak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika teman-teman ada kesempatan, yuk kita mulai untuk mengabdi kepada masyarakat dan bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Oke, hidup hanya sekali dan lakukan dan mencoba bermanfaat bagi banyak orang. Oke, mungkin kalau dari Mas Denny, bagaimana nih? Terima kasih Mas Anwar. Closing statement ya. Waduh, boleh closing statement. Jadi gini Mas.
Saya tiba-tiba nih teringat 2 poin. Hmm. Yang pertama, terlintas nih saya pernah baca buku tuh kayak gini. Bukannya hidup itu untuk mengabdi, mencari sekuatnya, menyimpan seperlunya, dan membagi sepenuhnya. Jadi ya tadi sebenarnya poin paling utama adalah memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Itu pasti nanti diri kita itu, oh pokoknya yang lain tuh urusan lain tuh pasti ada aja pokoknya jalannya tuh emang selama perjalanan saya di UI ini ya Mas ya. Itu kebanyakan nggak masuk akal gitu Mas, jadi nggak masuk akal. Jadi ya emang saya mungkin kadang-kadang membatin ini nih poin ketika kita bisa bermanfaat gitu. Jadi mencari sekuatnya, kemudian menyimpan seperlunya, kemudian membagikan sepenuhnya. Kemudian yang kedua ini Mas, waktu itu saya pernah Masjidul Albab itu mengundang Dr. Gamal Abin Said. Waktu saya mendampingi beliau, waktu saya menjemput dari hotel itu, tiba-tiba di jalan tuh beliau bilang kayak gini kan, waktu itu cerita, cuman potongannya seperti ini. Dan disampaikan juga sih biasanya di materi-materi gitu, orang lain itu tidak peduli seberapa hebat kita, seberapa pintar kita, dan seberapa kaya kita. Tetapi yang orang lain pedulikan adalah apakah keberadaan kita di tengah-tengah mereka itu bermanfaat atau enggak. Jadi memang kebermanfaatan ini saya jadikan poin utama, dan yang menjadi poin utama dalam penyampaian beliau itu juga, oh iya ya ternyata bermanfaat ini memang benar-benar jadi poin utama gitu Mas. Jadi orang lain ini benar-benar enggak peduli kamu pinter nih, juara apalah terserah gitu kan. Kemudian hartamu banyak terserah, tapi kalau nggak bermanfaat itu juga ya buat apa gitu kan. Nah jadi memang yang diperhatikan oleh orang lain itu adalah kebermanfaatan gitu sih Mas. Ibaratnya bermanfaat untuk diri sendiri dan juga banyak orang juga. Oke, terima kasih banget dari Mas Randi dan juga Mas Zen. Mungkin karena memang waktu membatasi, mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya boleh banget nih di follow IG-nya dari Mas Randi, mungkin boleh disampaikan. Boleh kalau teman-teman mau follow IG saya Randi Rama 24. Wah, boleh banget tuh. Oke, Mas Zen mungkin. Ya, mungkin kalau tadi Mas Randi ya. Kalau saya @zainmarifa, dan juga mungkin bisa follow juga IG-nya Takmir Masjidul Albab UII. Jadi di sana @Masjidul Albab UII. Nanti kalau teman-teman ingin bergabung di sana juga bisa mengontak Instagram tersebut gitu sih, Mas. Oke, bagi teman-teman tuh kalau mau berdiskusi lebih lanjut boleh banget tadi di follow dari IG-nya Mas Randi dan juga Mas Zain. Oke, karena waktu membatasi, terima kasih ke Mas Randi dan juga Mas Zain, dan juga terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa ada acara selanjutnya tentunya. Oke, kita akhiri dengan tagline Stafes UII 2020, mahasiswa cendikia, berkarya, berdaya, berguna. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.